Shalom Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibadah daring siang hari ini akan dilayankan oleh Penatua Dio Bastiawan K. dari GKI Ngagel, Surabaya dengan tema Sang Terang Memberi Pengharapan Baru. Segenap majelis jemaat dan jemaat GKI Taman Majapahit mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama akan beribadah. Kita akan pujikan pujian dari nyanyian Kidung Baru 47A. Kita akan nyanyikan bait 1 dan 3. Terkasih, mari kita mulai ibadah kita pada saat ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama dan karya Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, haleluya, amin, haleluya, amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak terasa sudah beberapa hari kita menginjakkan kaki di tahun yang baru, tahun 2021. Kita bersyukur karena hingga saat ini Tuhan masih terus menyatakan pemeliharaannya, penyertaannya, pimpinannya, dan perlindungannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan di dalam ibadah kita pada hari ini, kita bersama-sama akan merenungkan sebuah tema, Sang Terang Memberi Pengharapan yang Baru. Kristus Sang Terang itu, kehadirannya di dalam dunia ini, kehadirannya di dalam hidup kita, seharusnya memberikan pengharapan yang baru, sehingga kita akan terus melangkah di tahun yang baru, tahun 2021 ini dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, dengan penuh optimisme, karena Ia selalu beserta dengan kita.
Umat Allah yang terkasih, mari sekarang kita masuk di dalam doa. Bapa yang bertakhta di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena hari demi hari, waktu demi waktu, Engkau selalu nyatakan betapa ajaib, betapa indah, betapa luar biasanya kasih dan pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Seharusnya kami menjalani kehidupan kami dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan, karena Engkau selalu ada beserta dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Namun ya Bapa di surga, kami harus dengan jujur mengaku bahwa yang terjadi adalah sering sekali kami melangkah, kami berjalan, kami menghidupi hari-hari kami dengan lupa bahwa Engkau selalu beserta dengan kami. Terkadang kecemasan, kekhawatiran menguasai hati dan hidup kami. Terkadang kecemasan itu membuat kami melihat masa depan kami begitu suram dan seperti tidak ada pengharapan lagi. Bapa di surga, kami mengaku segala kelemahan kami tersebut, dan kami memohon kiranya Engkau berkenan menolong kami, meneguhkan iman dan pengharapan kami kepada Engkau ya Tuhan, sehingga di tahun yang baru, tahun 2021 ini, kami akan terus melangkah menjalani hari-hari kehidupan kami dengan tetap berpegang teguh kepada Engkau, Sang Immanuel, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami yang sejati. Dengarkanlah doa kami ini ya Tuhan, karena kami memohon hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Berita anugerah bagi setiap kita yang dengan kesungguhan hati mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Saya akan bacakan Yesaya 49 ayat 14 hingga ayat yang ke-16 demikian. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di
kan ku beritakan sekelilingku dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu Tuhanku. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersama-sama menyiapkan hati serta pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terangilah hati serta pikiran kami. Kami yang siap sedia menyediakan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah bimbingan dari Roh-Mu yang kudus itu mencerahkan hati kami, mendamaikan hati kami. Roh-Mu yang kudus itu juga membantu kami untuk mengerti pikiran serta kehendak Tuhan yang tidak terpahamkan bagi kami manusia yang penuh dengan keterbatasan. Jam pemberitaan firman ini kami serahkan di dalam tangan bimbingan Roh-Mu yang kudus. Amin. Pembacaan pertama, bacaan diambil dari Yeremia 31, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat 14. Yeremia 31 ayatnya ke-7 sampai dengan 14. Sebab beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya, Aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan Aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab Aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dengarkanlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
teguhkan, dan anak-anakmu pun diberkatinya. Hai Sion, mari pujilah Allahmu yang memberikan kesejahteraan. Ya, jaga daerahmu agar tetap aman. Ya, mengenyangkanmu, puaskan hidupmu dengan hasil gandum yang terbaik. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, lalu dengan segera firman-Nya berlari. Ia turunkan salju bagai bulu domba, embun beku dihambur bagai abu. Dia memberitakan firman pada Yakub, ketetapan dan hukum-Nya pada Israel. Tak dilakukannya ke segala bangsa, mereka tak kenal hukum-hukum-Nya. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Bacaan kedua. Bacaan kedua diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang pertama ayat yang ketiga hingga ayat ke-14. Efesus 1 ayat 3 sampai dengan ayat 14. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kekayaan Orang-orang yang Terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh karena darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran,
yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 sampai 18. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 sampai 18. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksud ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pandemi yang terjadi di tahun lalu, bahkan hingga sampai saat ini, membuat kita terbiasa dengan yang namanya ketidakpastian. Seakan-akan kita dibiarkan berjalan dalam ketidaktahuan, mulai dari prediksi kapan ini berakhir, sampai kapan pertanyaan mulai kita bisa berjalan atau hidup dengan normal kembali. Dulu waktu kita awal-awal COVID di tahun lalu, di tahun 2020, kita bisa dengan mudah berprediksi bahwa ini nggak sampailah tahun baru, tahun depan sudah berakhir. Tapi saudara-saudara, kita mengalami pembiasaan daripada yang namanya situasi yang berubah-ubah. Mulai dari PSBB yang ketat sampai yang dilonggarkan. Mulai dari angka COVID yang
mulai melandai, mulai menurun sampai meninggi kembali. Saudara-saudara, perubahan-perubahan semacam itu kita alami. Kita mungkin sudah terbiasa dengannya. Tapi toh ketika kita, sebiasa apapun kita tetap membutuhkan sebuah kejelasan, sebuah kepastian. Kapan berakhir? Kapan ini mulai pulih? Bahkan di tahun ini ketika kita menatap masa depan, kita membutuhkan satu cerah cahaya yang mencerahkan, yang membuat kita tahu pasti kapan ini semua bisa berakhir. Semua orang butuh kepastian dan mencari kepastian. Saudara-saudara, saya mengingat beberapa tahun lalu ketika saya studi dan saya ada di asrama untuk 2 tahun. Setiap tahun kami selalu dikunjungi oleh tamu, tetapi bukan manusia, tapi seekor serangga, saudara, yang namanya kumbang. Selain tomcat, ada kumbang yang selalu datang setiap tahun, setiap musim hujan. Kami tak tahu persis namanya apa. Saya sempat mencari-cari dan saya tahu nama ilmiahnya, tapi waktu itu kami tak tahu namanya apa. Dan tidak peduli, kami hanya menamakan kumbang itu yang segede 2-3-4 cm itu, yang selalu mampir setiap tahun, kami menamainya dengan kumbang bodoh. Kenapa kami menamai dengan kumbang bodoh? Menarik, saudara, ketika kita memperhatikan kehidupan kumbang itu. Ketika mereka datang ke asrama, dalam kondisi malam hari, sore menjelang malam, mereka selalu terbang ke sana kemari mencari cahaya. Tetapi ketika masuk kamar dan pagi mulai menjelang dan mulai ada matahari, mereka menabrakkan diri ke sana kemari, terbalik, lalu mulai sekarat dan mati. Saudara-saudara, kami menertawakan kumbang itu yang mati dengan sia-sia, kami rasa seperti itu. Ini kumbang punya masalah hidup apa sih sampai menabrak-nabrakan diri dan mati? Apakah hidupnya hanya diciptakan untuk mati? Rasanya apakah ada makhluk yang hidup untuk mati, saudara? Rasanya tidak ada. Saya mulai mencari-cari tahu, penasaran. Googling sana-sini, tanya anak biologi. Ini kumbang ini kenapa menabrakkan diri? Ternyata kumbang itu bukan sengaja hidup untuk bunuh diri atau mati. Tetapi kumbang itu sedang kehilangan arah, saudara. Karena terlalu terang, dia dibutakan oleh hingar-bingar cahaya di sana-sini. Dia adalah hewan yang mencari satu cahaya di malam hari. Tetapi ketika siang hari, dia tak mampu mengendalikan diri karena banyaknya terang. Dia kehilangan arah lalu menabrakkan sana-sini tanpa sengaja. Dia berusaha mencari kepastian dari satu terang yang pasti. Saudara-saudara, dia dibuat tidak berdaya dengan cahaya yang banyak itu. Saudara-saudara, ketika hidup kita saat ini bahkan diombang-ambingkan dengan ketidakpastian, seperti seekor kumbang itu yang tidak berdaya karena banyak hal yang membuat dia tak mampu melihat. Kita dibutakan oleh situasi, gak ngerti yang pasti gimana. Lalu kita harus menatap kemana? Lalu terang yang mana yang mesti kita tuju? Arah mana yang mesti kita tuju? Saudara, bacaan Injil kita pada hari ini memperlihatkan sebuah masalah. Ketika jemaat ternyata masih banyak mempercayai bahwa Yohanes Pembaptis itulah terang yang menjadi juru selamat di dunia ini. Tetapi Injil mengarahkan, saudara-saudara, dan bahkan Yohanes Pembaptis pun mengatakan, ia yang terlebih dahulu datang daripadaku, dialah terang itu, bukan aku. Kita mungkin mencari-cari kepastian itu, karena banyak orang pada saat itu, saudara-saudara, mengatakan bahwa Mesias akan hadir, tapi tak kunjung hadir. Kepastian itu tidak ada, saudara-saudara. Bahkan untuk orang Israel yang menantikan suasana yang baru, pemulihan bagi bangsa mereka yang terus dilanda kemalangan, mereka merindukan seorang Mesias. Alkitab menunjukkan
bahwa Ia yang terlebih dahulu datang sebelum Yohanes Pembaptis datang dan sebelum dunia ini dijadikan, yaitu Kristus. Itulah terang itu. Itulah yang menjadi direksi, itulah yang menjadi arah pandang kita untuk kita hidup. Dan bangsa Israel, bangsa Yahudi, umat Yahudi, dan orang-orang percaya pada saat itu diarahkan untuk melihat Kristus sang terang itu, saudara. Seperti yang dikatakan pada ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kristus, Tuhan, Sang Firman itu telah ada sebelum dunia ada. Allah yang sebelum dunia dijadikan telah jauh mendahului segala sesuatu. Maka ketika kita saat ini dengan takut melangkah, kita takut untuk melangkah ke masa depan, kita takut untuk menjalani hari-hari ini karena diliputi keingintahuan kita, rasa bahwa kita tahu bahwa di masa depan tidak lebih baik daripada masa kini, kita takut untuk melangkah, maka kita perlu tahu, kita perlu mengimani bahwa ada Allah yang telah mendahului segala sesuatu. Maka kita tak perlu untuk mendahului segala sesuatu dan merasa bahwa masa depan kita akan buruk. Merasa bahwa tahun ini akan kita jalani, langkah ke depan kita jalani dengan penuh ketakutan karena dasarnya dengan ramalan-ramalan atau dengan berita-berita hoax yang memperparah keadaan. Yang membuat kita silakannya percaya dengan berita-berita hoax itu dan tidak mampu melangkah lagi. Setiap orang yang tenggelam dalam ketidakpastian dan tidak punya pegangan arah ke depan, akhirnya membiarkan segala sesuatu dengan keputusasaan. Ya sudahlah, ngapain kita menjaga kita dengan kesehatan diri sendiri maupun orang lain, kalau toh masa depan akan makin buruk. Saudara-saudara, pengetahuan kita tidak bisa melampaui pengetahuan Allah. Allah yang Maha Tahu dan berharap sesuatu yang baik ada di masa depan. Kita perlu tahu, saudara-saudara, bahwa Allah datang ke dunia ini. Firman Tuhan yang kita baca kali ini, firman itu telah ada bersama-sama dengan kita saat ini. Bersama-sama dengan perjuangan kita untuk membuat dunia menjadi pulih. Allah yang turun ke dalam dunia ini ialah tanda bukti keseriusan Allah, bahwa Dia tidak membiarkan manusia untuk berjalan sendiri menyelesaikan segala sesuatunya, tetapi Allah berempati sungguh, ingin bersama-sama dengan manusia memulihkan keadaan dunia menjadi lebih baik. Sang firman itu ada bersama-sama dengan kita. Maka saat ini kita perlu mengambil porsi kita, saudara, yaitu apa? Yaitu percaya. Percaya kepada Sang Terang itu, bahwa Sang Terang itu telah hadir di dunia ini. Bahkan Sang Terang itu bersama-sama dengan kita menapaki tahun yang baru. Semua orang, kata ayat 12, yang menerimanya akan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Siapa mereka yang diberi kuasa menjadi anak-anak Allah? Yaitu mereka yang percaya. Maka ketika kita mengimani, percaya sungguh bahwa Allah telah mendahului segala sesuatu, Ia tahu segala sesuatu yang dijadikan, bahkan yang terjadi masa depan. Allah yang Maha Tahu itu memberi kita kuasa untuk melangkah sebagai anak-anak Allah. Apa artinya menjadi anak-anak Allah di masa kini? Anak-anak Allah di masa kini adalah anak-anak Allah, adalah orang-orang yang percaya sungguh, menapaki kehidupan dengan keyakinan. Usaha demi usaha meski jatuh bangun, dia jalani dengan kekuatan. Rencana demi rencana meski berubah-ubah, tapi dia jalani dengan pengharapan. Kenapa, saudara? Karena dia mendasarkan hatinya, hidupnya dengan percaya bahwa Sang Terang itu bersama dengan dia. Sang Bapa mengawasinya. Dan Kristus ada di balik semua usahanya. Saudara-saudara yang terkasih,
Terang selalu memberi pengharapan. Seperti seorang yang tersesat di gua yang dalam, dia tak tahu lagi harus keluar dari gua itu karena gelap, tak tahu arah kemana. Tetapi dengan melihat satu cahaya kecil di ujung gua itu, dia mampu kembali punya kekuatan untuk hidup. Ya, aku mau keluar mengikuti cahaya itu. Terang itu memberi harapan untuk hidup. Maka saudara, kembali lagi saat ini, ketika asa sudah hilang di dalam hatimu, ketika mungkin kau tidak bisa memprediksi masa depan seperti apa, ketika engkau dan kita sekarang ini sedang berjuang bersama-sama melewati pandemi ini dengan ketidaktahuan, saudara, peganglah arah kita kepada Sang Kristus, Sang Terang itu. Terang yang kata firman Tuhan selalu mengandung kasih karunia dan kebenaran. Maka ketika kita menatap terang itu, kita tidak melakukan segala sesuatu di luar dari kedua hal itu, yaitu kasih dan kebenaran. Di dalam Kristus ada kasih dan kebenaran. Ketika mungkin di masa pandemi ini relasi keluarga kita naik dan turun, mengalami pergumulan dalam relasi yang tidak selalu baik satu dengan yang lain. Hal-hal kecil maupun hal-hal yang serius seperti perekonomian keluarga kita yang mungkin mengalami naik turun menjadi kambing hitamnya, amarah dan kekesalan di depan mata. Tetapi ketika kita menatap pada terang Kristus, kita tahu sesuatu yang pasti yang mesti kita lakukan untuk membuat keluarga kita menjadi pulih kembali, yaitu kasih, saudara. Yang kedua ada kebenaran. Ketika kita melihat segala sesuatu, segala informasi yang kita terima, kita tidak lantas mempercayai satu dengan yang lain tanpa membuktikan kebenaran yang terlebih dahulu. Di dalam Kristus, ketika kita menatap Sang Terang itu, kita akan melihat segala sesuatunya dari kacamata kebenaran, bukan sesuatu yang tidak jelas kebenarannya. Saudara-saudara, Natal belum lama berlalu. Tentu kita tidak melupakan bahwa Sang Terang itu telah lahir di dunia. Tahun baru juga belum lama berlalu, dan kita rayakan itu. Tentu kita tidak lupa bahwa Allah yang sama, Kristus Sang Terang itu, yang membawa kita, menyertai kita sampai berganti tahun di tahun 2021 ini. Meski tahun 2020 berat untuk kita lalui. Maka kini saudara, ketika kita berdiri saat ini, di tahun 2021 awal ini dan menatap masa depan kita, kita diajak kembali untuk percaya menatap terang itu sebagai arah pandang kita. Terang yang sama itu akan menerangi langkah kita ke depan. Tataplah kembali ke arah terang Kristus itu dan percayalah. Kita berdoa. Ya Tuhan, mungkin saat ini kami diliputi oleh ketidaktahuan dan kebingungan. Bagaimana kami mesti melangkah? Bagaimana kami mesti mempertahankan hidup kami di tengah pandemi ini? Bagaimana kami mesti mengusahakan segala sesuatunya supaya keluarga kami tetap utuh? Tuhan, di balik setiap ketidakmampuan kami, biarlah Roh-Mu yang kudus itu menguatkan kami, mengarahkan kami kembali kepada terang Kristus, supaya kami mendapat ketenangan dan kami tahu kemana kami harus melangkah. Tuhan, bersama-Mu, bersama Engkau ya Kristus, kami tahu arah ke depan. Buatlah hati kami menjadi percaya kembali Tuhan. Ketika kini kami mulai ragu dengan Engkau, Tuhan, tolonglah kami mengembalikan kembali kekuatan kami dengan menatap Engkau ya Kristus,
di dalam setiap tapak langkah kami, peristiwa hidup kami, sekecil apapun, biarlah kami menemukan terang itu dan menatap kepadanya. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami berdoa. Amin. Umat Allah yang terkasih, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli dengan bersama-sama berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Allah yang terkasih, mari sekarang kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, pada saat ini dengan sehati kami akan menaikkan doa-doa kami. Pertama-tama kami berdoa bagi setiap anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit ini ya Tuhan. Berkatilah mereka di dalam hidup mereka sebagai sebuah keluarga, berkatilah segala pekerjaan dan usaha mereka, berkatilah anak-anak mereka di dalam studi mereka masing-masing, berkatilah setiap orang yang sedang berusaha merintis pekerjaan yang baru, merintis usaha yang baru, atau siapa yang sedang mencari pekerjaan. Bapa di surga, berkatilah mereka semua, dan mampukanlah mereka untuk terus melangkah dalam pengharapan kepada Tuhan. Dan bagi mereka yang sedang bergumul, yang sedang menghadapi berbagai-bagai masalah dan persoalan di dalam hidup, kiranya Tuhan juga hadir di tengah-tengah mereka, memberikan kesabaran, memberikan kemampuan untuk percaya kepada Tuhan bahwa pada waktunya nanti Tuhan akan menyelesaikan segala pergumulan dan masalah yang sedang mereka hadapi. Kami juga berdoa bagi setiap majelis jemaat, badan-badan pelayanan yang ada di gereja kami di GKI Taman Majapahit ini. Berkatilah ya Tuhan mereka di dalam menjalankan tugas panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Berikan semangat, berikan sukacita untuk terus melayani Tuhan, dan berikan hati yang tetap terarah kepada Tuhan dan mengerjakan tugas pelayanan dengan sungguh-sungguh, dengan kerinduan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berusia lanjut, yang mengalami lemah tubuh, dan juga bagi mereka yang sedang berada di dalam keadaan sakit. Bapa di surga, mari kiranya Engkau berkenan melawat mereka. Engkau menjamah bagian tubuh mereka yang sakit ataupun lemah, dan Engkau pulihkan kondisi kesehatan mereka. Biarlah saudara-saudara kami ini yang berada dalam usia lanjut ataupun yang sedang berada dalam keadaan sakit dan lemah tubuh, iman dan pengharapan mereka hanya tetap kepada Tuhan, dan meskipun secara fisik mereka melemah, tetapi biarlah iman percaya mereka kepada Tuhan semakin kuat. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, pemerintah pusat hingga ke daerah-daerah. Bapa di surga, berkatilah para pemimpin bangsa kami ini. Biarlah segala kebijakan-kebijakan yang diambil, keputusan-keputusan yang ditetapkan, itu semua mendatangkan manfaat yang baik, mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat. Dan kami berdoa untuk penanganan pandemi virus corona yang masih terus kami harus hadapi hingga saat ini. Berikan hikmat kepada
tim gugus tugas di pemerintahan, supaya mereka dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan, yang membawa pemulihan keadaan di negara kami ini berkaitan dengan pandemi virus corona ini ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap anggota masyarakat, supaya Tuhan Engkau juga berikan hati yang mau taat kepada protokol kesehatan yang ditetapkan. Karena dengan mengikuti protokol kesehatan tersebut, setiap anggota masyarakat menjaga kesehatan dan keselamatan diri sendiri dan juga menjaga kesehatan dan keselamatan orang lain. Kami sebentar juga nanti akan mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau menerima persembahan kami ini dan Engkau pakai untuk menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami sebagai sebuah gereja, dan agar melaluinya kami juga hadir menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah kota di mana kami berada. Inilah doa kami ya Tuhan, dengarkanlah, karena kami memohon hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Allah yang terkasih, nas dasar persembahan dalam ibadah ini dibacakan dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14 yang berbunyi, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Adapun persembahan dapat diserahkan dengan cara-cara seperti yang ada di dalam tampilan berikut ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanimukan Kristus. Maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau
Jemaat Allah yang terkasih, sekarang marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan marilah kita kembali ke kehidupan kita masing-masing, ke tempat di mana Tuhan menghadirkan kita untuk menjadi berkat, dan untuk itu bersama mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin.